Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam sesi kali ini. Kita akan membahas yang disebut dengan Enterprise Valuation Cash Flow. Ya, jadi ini salah satu pelajaran materi di Entrepreneurial Finance, ya, keuangan bisnis. Nah, sekarang bagaimana kita menilai, ya, sebuah bisnis yang memiliki struktur modal yang kompleks. Jadi kita menggunakan yang namanya enterprise method, ya, atau metode evaluasi untuk keseluruhan struktur modal keuangan, termasuk pinjaman yang berbunga, ya. Dan ini cash flow diasumsikan bahwa semuanya itu adalah miliknya investor keseluruhan dan harus mengalir ke perusahaan investor secara keseluruhan, dan bukannya sebagai dari residu, ya, dari equity, ya. Ini seakan-akan semuanya itu mengalirnya kembali ke investor. Nah, ada rumusnya ini, namanya Enterprise Valuation Cash Flow, yaitu earning before interest dan tax, ya, jadi dikalikan dengan 1 dikurangi enterprise tax rate, artinya adalah ini EBIT yang sudah dipotong pajak, ya, jadi EB, ya, ditambah depresiasi dan amortisasi, ya, pengeluarannya untuk depresiasi dan amortisasi, dikurangi perubahan dalam net working capital tanpa surplus kas, ya, dikurangi capital expenditures, ya, jadi pengeluaran modal. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi misalnya kondisinya adalah seperti ini, capex-nya adalah 75.000, depresiasi dan amortisasinya 20.000, EBIT-nya 200.000, dan effective income tax rate-nya 30%. Kita memiliki data seperti pada tabel di tahun 2019 seperti ini dan tahun 2020 seperti itu, ya. Jadi nanti kita akan menggunakan data pada slide ini untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan selanjutnya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah hitung dong expected enterprise valuation cash flow-nya. Ya. Nah, sekarang karena rumusnya tadi kita sudah dapat, ya, kita harus menghitung satu persatu komponennya dulu, ya. Jadi misalnya perubahan dalam net working capital adalah net working capital di tahun 2020 dikurangi net working capital di 2019. Sedangkan net working capital itu sendiri apa sih? Net working capital sendiri adalah current assets dikurangi current liabilities, ya. Sekarang kita hitung satu-satu, ya. Jadi current asset adalah kalau dalam soal ini adalah required cash tambah account receivables tambah inventories, sehingga current asset di tahun 2019 kita masukkan ke dalam rumus, angka-angkanya kita peroleh 275.000, dan current assets di tahun 2020 adalah 342.500. Nah, kalau tadi kita sudah bisa menghitung current asset-nya, sekarang kita mencoba menghitung current liabilities-nya, ya. Jadi current liabilities adalah, kalau di soal ini, account payables ditambah accrued liabilities ditambah bank loan. Bank loan-nya bisa dimasukkan karena di situ ada ditulis short term, ya. Jadi current liabilities di tahun 2019 setelah kita masukkan angkanya kita peroleh 115.000, dan current liabilities di tahun 2020 adalah 140.000. Sekarang kita mencoba menghitung net working capital, ya. Jadi kalau net working capital tahun 2020 adalah current asset di 2020 dikurangi current liabilities di 2020, kita masukkan saja angkanya dan kita peroleh 202.000.
Sedangkan net working capital di tahun 2019 adalah current asset di tahun 2019 dikurangi current liabilities di 2019. Kita peroleh angka 160.000. Nah, perubahannya di net working capital adalah net working capital di tahun 2020 dikurangi net working capital di 2019 diperoleh 42.000. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya yang panjang tadi, rumus utama dari enterprise valuation cash flow. Ini saya sudah coba untuk memberi warna yang berbeda-beda. Jadi misalnya EBIT itu ungu, nanti angkanya yang berkorespondensi dengan itu adalah 200.000 yang warnanya ungu juga. Jadi 200.000 adalah angkanya EBIT gitu ya. Demikian juga warna-warna lainnya. Jadi teman-teman saya harap bisa lebih mudah mengikutinya. Jadi karena kita tadi sudah menghitung satu persatu dan dari data yang sudah diperoleh dari soalnya, kita tinggal memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang panjang ini, ya, sehingga kita memperoleh enterprise valuation cash flow-nya adalah 43.000. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.